Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di video kali ini kita mau membahas tentang topik yang sering banget dibicarakan, yaitu Islam dan khilafah. Apa sih itu sebenarnya khilafah itu? Apakah Islam itu wajib masih menerapkan sistem khilafah? Dan apakah khilafah itu masih relevan diterapkan di zaman sekarang? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tenang aja, kita kupas dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Yang pertama itu kita akan membahas Islam itu ternyata syumul atau yang disebut dengan menyeluruh. Nah, pertama kita perlu pahami dulu bahwa Islam itu adalah agama yang syumul atau yang biasa disebut dengan menyeluruh. Artinya ajaran Islam itu tidak hanya cuma soal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi juga mencakup kehidupan sosial, ekonomi, bahkan urusan pemerintah dan politik. Jadi wajar kalau dalam sejarahnya umat Islam itu membentuk sistem pemerintahan yang disebut dengan khilafah. Apa itu khilafah? Apa ya khilafah? Khilafah berasal dari kata khalifah yang artinya pemimpin atau penerus. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat dan inilah awal mula khilafah. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 pemimpin ini dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin yang adil dan mengikuti jejak Nabi. Oke, next selanjutnya kita akan membahas nilai inti dalam khilafah. Nah, yang perlu kita digarisbawahi, inti dari khilafah itu bukan hanya sekadar soal struktur dan gelar kepemimpinan, tetapi lebih kepada nilai-nilai Islam yang dijalankan dalam kepemimpinan seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan perlindungan kepada rakyat. Nah, kalau semua nilai-nilai itu dijalankan dengan baik, maka bentuk sistemnya itu bisa memenuhi situasi dan kondisi masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sistem khilafah itu masih cocok sih kita terapkan di zaman sekarang? Jawabannya tentu bisa, iya bisa, tapi tidak tergantung dengan konteksnya. Di era modern, dunia sudah berubah, negara-negara punya sistem masing-masing dan mayoritas demokrasi. Bahkan negara muslim seperti Indonesia, Turki, Mesir, dan lainnya tidak menerapkan sistem khilafah secara formal. Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, biasa disebut dengan NU, dan Muhammadiyah berpendapat bahwa Islam itu tidak mengikat pada satu bentuk sistem pemerintah tertentu. Yang penting adalah nilai-nilai Islam seperti keadilan dan musyawarah tetap dijalankan meski bentuk negaranya republik, demokrasi, atau monarki. Nah, ada juga khilafah dan konteks Indonesia. Di Indonesia sendiri, sistem khilafah tidak diterapkan dan bahkan banyak ditolak masyarakat karena dianggap bertentangan dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, tapi bukan berarti Islam nggak bisa diterapkan. Justru sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, selaras dengan prinsip tauhid dalam Islam. Nah, melalui demokrasi, Pancasila umat Islam di Indonesia bisa tetap menegakkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan gotong royong tanpa harus mengubah sistem pemerintahan menjadi khilafah. Nah, setelah masa itu, khilafah berkembang menjadi sistem dinasti seperti dinasti Abbas Umayyah, dinasti Abbasiyah. Nah, masing-masing mempunyai ciri khas, tapi semuanya mengiklim diri sebagai kelanjutan dari sistem pemerintahan Islam. Oke, selanjutnya tantangan dan kesalahpahaman soal khilafah. Nah, banyak orang hari ini yang salah paham soal khilafah. Ada yang mengira khilafah itu sistem otoriter atau sebagai identik
identik kepada kekerasan. Padahal khilafah itu sejatinya adalah sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Tetapi di sisi lain ada juga kelompok yang menganggap khilafah itu satu-satunya sistem yang sah dalam Islam dan menganggap sistem lainnya itu tidak sah dalam Islam. Padahal para ulama besar berbeda pandangan dalam hal ini. Misalnya Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah yang menjelaskan bahwa pemerintahan itu bisa berbeda-beda asalkan tujuannya sama, yaitu untuk menjaga agama dan mensejahterakan umat. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu khilafah adalah bagian dari sejarah panjang umat Islam. Tetapi di era sekarang substansinya itu lebih penting daripada umat Islam. Tetapi bisa ditegakkan asalkan nilai-nilainya hidup dan dijalankan dengan baik. Nah, kita sebagai generasi muda muslim, kita punya tanggung jawab untuk memahami Islam secara utuh, bukan hanya secara simbol, tetapi juga dari isi dan tujuannya. One is the loneliest number that you'll ever do.